Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa pada TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Saadia Rahmatullah kembali menghiasi layar kaca Anda tentunya dalam program Sumbar Ranca Bana. Pemirsa, tidak terasa kita sudah hampir di penghujung tahun 2024 dan sebentar lagi kita akan menyambut Natal dan Tahun Baru. Dan untuk wilayah Sumatera Barat sendiri kita lihat antusias masyarakat cukup tinggi dalam menyambut Natal dan Tahun Baru kali ini. Dan tentunya dalam persiapan menyambut Natal dan Tahun Baru ini tidak lepas peran penting dari PLN UID Sumatera Barat. Nah pemirsa, bagaimana kira-kira persiapan dari PLN UID Sumatera Barat dalam penyambutan Natal dan Tahun Baru? Selengkapnya akan kita bahas dalam Sumbar Ranca Bana dengan tema PLN UID Sumbar Siap Kawal Nataru. Nah pemirsa, pada sore hari ini kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah General Manager PLN UID Sumbar, yaitu Bapak Ajron Karim. Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Sore Mbak Saadia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak, dalam kondisi sehat, semangat. Oke Pak, bagaimana kesibukannya akhir-akhir ini Pak? Kira-kira dalam 2 minggu ini kami cukup ekstra. Jadi yang pertama karena beberapa kondisi cuaca yang mengakibatkan beberapa gangguan kecil di beberapa daerah. Tapi Alhamdulillah bisa kita selesaikan, banyak support dari berbagai pihak, terutama dari Forkopimda dan masyarakat. Dan yang kedua kita melakukan upaya-upaya preventif terkait dengan kegiatan persiap siaga Nataru ini Mbak. Oke Pak. Nah pemirsa, kita kenalkan terlebih dahulu ya, ini wajah baru di PLN UID Sumbar, Bapak Ajron Karim. Sudah berapa lama Pak jadi GM di PLN UID Sumbar? Saya baru mau masuk bulan kedua Mbak Saadia. Jadi saya masuk di pertengahan Oktober dan Alhamdulillah ini di periode bulan kedua, Alhamdulillah cukup senang dan kondisinya cukup menantang dan banyak hal yang membuat saya happy di sini, Pak. Alhamdulillah. Nah, pemirsa kita pengen tahu nih, Pak Ajron ini asalnya dari mana nih, Pak? Saya kelahiran Jember sama dengan beberapa tokoh artis yang mungkin pernah kita dengar dari Jember. Cuman saya sekarang sudah jadi orang Malang, jadi Arema. Saya tinggal di Arema, saya balik ke Malang. Cuman selama kedinasan di Sumbar saya baru pulang sekali. Jadi sebagai GM wajib untuk memastikan standby di lapangan kondisi yang ada di kelistrikan yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Ya, dan sebentar lagi akan jadi orang Sumbar juga nih Pak ya. Oke Pak, nah kira-kira Pak bagaimana persiapan PLN Sumatera Barat dalam menghadapi Nataru ini Pak? Terima kasih Mbak Saadia. Menjadi sesuatu hal yang sangat menarik dan cukup strategis karena Natal dan Tahun Baru adalah kegiatan agenda rutin dan banyak hal terkait dengan kearifan lokal dan budaya terkait dengan hal ini. Yang pertama terkait dengan peringatan hari besar, jadi ini adalah peringatan hari Natal dan termasuk pergantian tahun. Terkait dengan hal ini ada 6 hal yang bisa kami sampaikan. Yang pertama yang jelas kami punya payung hukum untuk melakukan kegiatan ini. Jadi 2 Desember kita mendapatkan surat dari PLN Pusat, dari Direktur Distribusi untuk melakukan memitigasi semua upaya terkait dengan siaga Nataru. Kemudian kita tindak lanjuti pada tanggal 10 Desember kita melakukan membuat surat yang sama kepada seluruh jajaran di PLN UID Sumbar untuk melakukan upaya-upaya terkait dengan kegiatan ini. Yang pertama melakukan mitigasi, yang kedua kita melakukan upaya preventif memastikan semua kesiapan peralatan, mengidentifikasi semua kesiapan titik-titik yang bakal menjadi tempat publik, misalkan tempat ibadah, tempat pusat pemerintahan, tempat wisata, dan poin-poin kegiatan lain. Terus yang ketiga, kami memastikan tidak ada kegiatan pemeliharaan peralatan infrastruktur ketenaga listrikan selama masa siaga Nataru. Dan yang terakhir, kami meminta teman-teman untuk selalu tetap berkoordinasi dengan semua pihak yang ada di Provinsi Sumbar untuk memastikan teman-teman mendapatkan mengupdate dan menginformasikan semua dinamisasi kondisi operasional di lapangan yang ada di seluruh Provinsi UID Sumbar. Berarti ada beberapa tempat khusus yang ya, disiagakan. Benar, begitu, Mbak Pak? Saadia, benar. Nah, kira-kira Pak berapa nih Pak jumlah personil yang sudah Bapak turunkan untuk persiapan selama mengawal Nataru ini Pak? Sebelum itu sekalian kami jelaskan Mbak Saadia. Jadi kami posko siaga kalau boleh kita bacakan sekalian, total kita punya 4 wilayah UP3 dan 30 unit ULP. Di masing-masing itu total ada 164 posko siaga PLN UID Sumbar. Di UP3 Padang kami punya 55 posko siaga, di UP3 Bukit Tinggi ada 37 posko, di UP3 Solo ada 48 posko, di Payakumbuh ada 23 posko dan satu lagi tambahan di Padang untuk UP2D sebagai pengatur pusat pengatur beban.
Untuk lokasi prioritas kita ada 57 lokasi prioritas Mbak Sadia. Di UP3 Padang itu ada 23 lokasi, 13 tempat ibadah, 3 kantor pemerintahan, 2 tempat wisata, 2 rest area, 3 pusat perbelanjaan. Di Bukit Tinggi ada 16 lokasi, di Solo ada 12 lokasi, dan di Payakumbuh ada 6 lokasi, 3 tempat ibadah dan 3 tempat wisata. Terkait dengan pertanyaan Mbak Sadia tadi, jumlah petugas total kita ada pegawai organik PLN ada 476 yang kita libatkan untuk semua standby dalam posisi menyambut siaga Nataru, dan pelayanan teknik ada 847 orang yang mobile ada di lapangan 24 jam. Kami punya satu tim khusus di PLN, kalau mungkin di beberapa kesatuan Matra TNI punya pasukan khusus, kami punya di di PLN namanya PDKP, perbaikan dalam kondisi bertegangan. Jadi teman-teman PLN ini yang punya fungsi melakukan perbaikan infrastruktur ketenaga listrikan dalam kondisi bertegangan, jadi tidak boleh padam. Total ada 3 tim, 3 tim sejumlah 26 orang, ada 3 tim itu terbagi jadi 3. Yang pertama tim sentuh langsung, tim berjarak, dan tim di kendaraan. Jadi itu tim yang kita turunkan. Terus kita masih punya tim pemeliharaan dan preventif emergency sebanyak 7 tim, 35 orang, tambahan operator crane sebanyak 7 orang, misalkan di lapangan ada kondisi darurat yang memang membutuhkan penanganan dengan menggunakan alat crane. Demikian Mbak Sadia. Berarti di sana sudah ada divisi khususnya juga untuk Nataru ini Pak? Sambut, sudah Mbak Sadia, sudah. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, pasokan listrik di Sumatera Barat yang kita ketahui ini kan sudah surplus nih Pak. Iya. Nah, dan saat peningkatan kegiatan masyarakat saat Nataru, apakah tetap surplus atau bisa jadi defisit kira-kira Pak? Kita belajar mengamati dari 3 tahun terakhir yang ada di Provinsi UID Sumbar. Kita coba cermati di tahun 2023. Jadi beban puncak terjadi pada 594,55 MW. Sementara daya mampu pasok 728,8 MW, sehingga insya Allah Provinsi UID Sumbar ada cadangan sekitar 134,25 MW dalam posisi normal atau sekitar surplus sekitar 18,42%. Dari ini ada kita bagi 2. Satu yang memang dari pasokan yang ada di wilayah UID Sumbar dari PLTA dan PLTMH sekitar 57 MW, selebihnya sekitar 700 itu kita dapat pasokan dari Sumatera bagian selatan dan Sumatera bagian utara yang terhubung dalam sistem interkoneksi Sumatera di jaringan 50 kV dan 150 kV. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, untuk kelebihan daya di Sumatera Barat ini dialihkan kira-kira ke provinsi mana nih Pak? Atau supaya tidak mubazir, tapi PLN tidak akan ada yang mubazir ya Pak ya? Jadi kita punya UB2D Mbak yang lokasinya di Belanti. UB2D yang akan mengatur kebutuhan pusat beban sesuai dengan kondisi prediksi beban puncak maupun beban non puncak. Jadi beban puncak terjadi pada jam 5 sampai jam 10 malam, beban non puncak itu di luar itu. Jadi kita punya sudah prediksi harian maupun prediksi jam-jaman, kita akan meminta tambahan di luar 58 MW yang ada dari Sumbar, itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau hampir dipastikan kita tidak meminta yang lebih. Jadi kalau kita butuh 600, kita pasok 600, tinggal dibagi nanti dari pusat pengatur beban yang ada di Pekanbaru yang mengatur wilayah dari Lampung sampai Aceh, berapa kebutuhan yang ditambahkan ke wilayah UID Sumbar. Berarti pas, jadi kita dapatnya dari pusat pengatur beban Sumatera, kebutuhan di luar 58 MW dari PLTA, PLTMH itu berapa, nanti sistem interkoneksi Sumatera yang akan menambahkan. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, untuk terkait cuaca ekstrim ya Pak, yang diprediksi sampai bulan Februari 2025 dan puncaknya ada di Nataru ini Pak, kira-kira bagaimana antisipasi dari PLN UID Sumbar ya Pak? Baik. Terima kasih Mbak Sadia, hal yang cukup menarik dan ini menjadi perhatian banyak orang termasuk dari seluruh jajaran Forkopimda untuk memastikan kondisi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat di Sumbar bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, kemarin kita sudah memastikan semua peralatan kita dalam kondisi baik. Jadi peralatan kita itu ada 5 OPAI. Yang pertama kita sempurna operasi dan pemeliharaan. Yang kedua kita sempurna sambil saya lihat. Iya, boleh Pak. Jadi yang kedua kita sempurna untuk proteksi. Yang ketiga kita sempurna inspeksi. Yang keempat kita sempurna konstruksi, dan yang terakhir kita sempurna ROW. Ini yang kita pastikan sebelum masa siaga Nataru, 5 kondisi ini sudah baik. Jadi
itu baru sempurna. Yang kedua, kita memastikan semua peralatan backup, baik itu genset, kubikel, kabel, genset bergerak, terus gardu bergerak dalam kondisi bisa dioperasikan. Yang ketiga, kita memastikan semua infrastruktur jaringan tenaga listrikan yang ada di UID Sumbar dalam kondisi siap difungsikan, baik jaringan tegangan rendah, jaringan tegangan menengah, jaringan distribusi di perumahan, maupun kondisi peralatan pendukung mobile yang ada di teman-teman. Itu mungkin Mbak Sadia. Berarti cukup lah Pak ya antisipasinya mengenai prediksi cuaca yang ekstrim ini Pak? Jadi, kami upayakan dan kami rencanakan mitigasi yang sudah ada itu berharap bisa maksimal. Oke Pak. Nah kemudian kita baca juga dari beberapa media cetak atau online nih Pak, pada awal Desember PLN mempunyai program listrik tanpa kedip. Itu apa maksudnya Pak? PLN tanpa kedip itu sistem penyediaan suplai tenaga listrik yang tidak ada pemadaman. Jadi kalaupun ada pemadaman, ada sistem yang memungkinkan. Jadi kita punya 4 tahap, Mbak. 4 tahapan. Yang pertama, kriteria pengamanan lapis 1, jadi dari 1 sumber dan 1 personel mobile yang menjaga di lokasi tersebut. Itu seperti yang kondisi normal yang seperti tidak ada apa-apa. Yang kedua, lapis 2, jadi kondisi kriteria pengamanan lapis 2, 2 sumber dan 2 personel mobile yang menjaga di lapangan. Yang ketiga, 2 sumber, jadi 2 sumber pasokan listrik ditambah 1 genset sama personel mobile. Dan yang ini yang paling inti biasanya pada tempat-tempat yang kita anggap VVIP yang sama sekali tidak boleh ada pemadaman, itu kita memasok listrik ke tempat tersebut dari 2 sumber penyulang, dari kita siapkan 1 genset, 1 UPS, Uninterruptible Power Services, sama personel di tempat. Jadi harapannya tanpa kedip itu tanpa ada pemadaman. Kalaupun ada pemadaman tidak sempat mengganggu peralatan yang ada terpasang di tempat yang dipasok listriknya oleh PLN. Begitu Mbak ini Sadia. siaga di tempat tertentu berarti Pak? Jadi seperti kita jelaskan misalkan kayak pemerintah, rumah sakit, tempat wisata, tempat ibadah, tempat belanja. Kita sudah juga mengidentifikasi Mbak Sadia, mohon maaf saya sambil buka data, beberapa tempat yang tadi yang sudah kita jelaskan, sempat kita tinggung. Jadi kita tahu nanti pada hari Natal ada beberapa tempat ibadah yang menjadi mungkin malam Natal, hari Natal maupun pada 31 Desember, yaitu 13 tempat ibadah di Padang, 9 tempat ibadah di Bukit Tinggi, 4 tempat ibadah di Solo, dan 3 tempat ibadah di Payakumbuh. Ini kita pastikan nanti kondisinya kita akan kunjungi dan kita akan bantu untuk ngecek jaringan yang milik pelanggan maupun jaringan yang dari PLN. Oke Pak. Nah kira-kira Pak, untuk program listrik tanpa kedip ini apakah akan bisa masuk ke perumahan? Kira-kira? Jadi sebetulnya gini Pak, kita melihat menganalogikan dengan pelayanan pada masyarakat yang kita lihat di beberapa yang lain. Prinsipnya PLN akan mengupayakan yang terbaik buat masyarakat. Betul, sesuai dengan skala prioritas. Tentunya tanpa kedip itu juga membutuhkan support dan effort yang lebih, peralatan dan personil. Kita punya dulu kok istilahnya punya priority customer, jadi tempat-tempat yang memang harus kita amankan. Tidak menutup kemungkinan masyarakat juga bisa mendapatkan akses layanan PLN tanpa kedip. Oke Pak, semoga ya Pak ya. Nah kemudian Pak, dari komposisi konsumen penggunaan listrik di Sumatera Barat itu paling tinggi seperti apa Pak? Menjadi cukup menarik. Dari 3 tempat penugasan saya sebelumnya, di Sumatera Barat ini hampir semuanya pelanggan rumah tangga. Jadi industri kita tidak terlalu banyak, kita ada beberapa industri besar seperti yang ada di Kota Padang, di dekat dengan Kota Padang, pabrik semen. Yang lainnya relatif mungkin misalkan jaringan tegangan menengah pada beberapa usaha UMKM, hotel, dan beberapa usaha pabrik-pabrik kecil lainnya. Yang lainnya lebih segmentasenya lebih banyak pada rumah tangga. Berarti ke rumah tangga ya Pak ya? Yang lebih tinggi? Mbak Sadia. Oke Pak, nah itu kan di tahun 2024 nih Pak. Kemudian kita lihat ke tahun 2025 Pak, kira-kira bagaimana program PLN yang akan diterapkan Pak untuk tahun berikutnya? Seiring dengan berjalannya pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Sumbar Mbak, kita berharap sesuai dengan semangatnya pemerintah tumbuh 8%, semoga pertumbuhan ekonomi di Sumbar juga akan terus tumbuh di atas, mungkin Pak, lebih dari 4%, 5%, mendekati target pemerintah 8%. Artinya juga mungkin sektor industri juga akan tumbuh, di mana ada sektor industri tumbuh, maka listrik juga akan tumbuh. Sama dengan sektor jasa, misalkan perhotelan dan hal yang lain. Karena listrik mungkin akan menjadi sesuatu energi, menjadi
energi masa depan, karena energi sungguhnya di masa depan adalah energi listrik. Artinya energi listrik juga akan sangat memberi warna pada pertumbuhan ekonomi yang ada di sebuah daerah. Begitu Mbak Sadia. Oke Pak, nah setelah Natal dan Tahun Baru nih Pak, kita masuk ke tahun 2025, kita menyambut juga bulan puasa dan juga Hari Raya Idul Fitri ini Pak. Nah kira-kira bagaimana program PLN dalam menyambut hari besar tersebut Pak? Sudah dipersiapkan kira-kira Pak? Ya, kita punya beberapa event yang rutin. Jadi yang pertama secara teknis ya, jadi kita punya siaga Nataru, punya siaga Lebaran, punya siaga liburan dan segala macam. Hal yang menjadi khusus adalah terkait dengan masalah Ramadan dan Lebaran. Biasanya PRM punya program khusus penawaran kepada para customer, pada pelanggan untuk diskon atau mungkin khusus harga khusus, paket khusus untuk penyambungan baru atau tambah daya. Itu menjadi salah satu program yang cukup menarik yang kita harapkan pelanggan bisa mengambil kesempatan tersebut. Kira-kira dimulai dari kapan Pak bisa dimulainya? Kalau kita kemarin melihat, jadi kita kemarin mendengarkan bersama siaran pemerintah Mbak Sadia, jadi program stimulus ekonomi yang kemarin disampaikan oleh pemerintah dalam bulan Januari dan Februari. Pemerintah memberikan stimulus ekonomi lewat PLN ada dua. Yang pertama memberikan diskon 50% untuk pemakaian listrik pada beban 2200 volt ampere ke bawah, maksimal sampai 2200, khusus sampai 6600 kita berikan diskon PPN, gratis PPN. Kita harapkan itu menjadi salah satu pendorong agar pertumbuhan ekonomi di masyarakat di wilayah Provinsi Sumbar itu bisa tumbuh dan lebih bergerak lagi, Mbak Sadia. Tentunya untuk kemudahan masyarakat bersama juga tentunya, Pak. Sebagai kita ngikutin apa yang memang sudah ditetapkan menjadi program pemerintah, Mbak Sadia. Oke, tentunya PLN memberikan pelayanan terbaik ya Pak untuk masyarakat. Ya, menjadi komitmen PLN untuk memberikan pelayanan terbaik dan semoga PLN bisa menyediakan listrik selama siaga Nataru aman, andal, dan lancar, Mbak Sadia. Oke Bapak, kita tahan terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana karena kita akan kembali ke segmen berikutnya yang lebih seru. Tetaplah bersama kami di Sumbar Rancak Bana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sumbar Rancak Bana. Tentunya masih dengan tema yang sama, PLN UIT Sumbar siap kawal Nataru tahun 2025. Oke Pak, kita lanjut berbincang serunya Pak. Nah, kita lebih, saya tertarik nih Pak mengulik tentang kepemimpinan Bapak. Karena tadi Bapak bilang di awal baru hampir masuk bulan kedua ya Pak ya? Untuk di Sumatera Barat. Sebelumnya Bapak di mana Pak? Baik, terima kasih Mbak Sadia. Ini penugasan saya kedua di PLN wilayah di Sumatera. Yang pertama, saya pernah berdinas di PLN unit induk wilayah Bangka Belitung. Kemudian saya mendapatkan kesempatan tugas di PLN Pusat, di tim Sekper. Kemudian saya mendapatkan tugas lagi di PLN unit induk wilayah Nusa Tenggara Timur di Kupang. Dan kemarin per Oktober, pertengahan 14 Oktober, saya mendapatkan tugas di PLN unit induk distribusi Sumbar. Jadi agak berbeda Mbak. Ketika di Belitung, di NTT, kami mengelola pembangkit mulai dari pembangkit, dari transmisi sampai distribusi. Tapi ketika di Sumbar, kami hanya mengelola distribusi saja. Yang notabene kami memastikan semua pelayanan ke pelanggan bisa diselenggarakan dengan baik, aman, andal. Jadi sudah tidak menghandle transmisi dan pembangkitan. Jadi menurut Bapak itu pekerjaan yang sama-sama menantang, semua punya kriteria, tapi yang jelas Sumbar punya jumlah pelanggan yang terbanyak Mbak. Dari 3 tempat penugasan saya, Sumbar punya pelanggan 1.741.444 pelanggan. Itu lebih banyak dibanding ketika saya bertugas di Bangka Belitung dan di NTT yang cuma sekitar 900 ribuan. Berarti Bapak sudah berapa kali jadi GM Pak? Insya Allah ini yang ketiga. Alhamdulillah yang ketiga. Selamat datang di ranah Minang ya Pak ya. Nah kira-kira nih Pak,
perbedaan memimpin SDM di daerah sebelumnya dengan Sumatera Barat. Ini bagaimana nih Pak anggota-anggotanya di Sumbar? Menjadi sebuah kebanggaan dan rasa bersyukur saya ketika ditempatkan di Minang, di Sumatera Barat. Seperti kita ketahui, Sumatera Barat banyak dianugerahi, banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional, baik di politik, pendidikan, kesehatan, di semua sektor yang ada. Dan kita tahu sendiri bahwa 3 dari founding fathers kita itu dari Tanah Minang. Bapak Bung Hatta, Agus Salim, sama Bung Yamin. Ya, dan seperti yang saya rasakan hari ini, memang pegawai-pegawai PLN yang ada di Sumbar relatif lebih cerdas, lebih kritis, dan secara kompetensi mereka lebih menguasai permasalahan yang ada di lapangan. Itu menjadi salah satu keunggulan yang saya rasakan ketika saya berdinas di PLN UID Sumbar, Mbak Tia. Kemudian Pak, kita juga mau tahu nih Pak, kira-kira Pak Ajrun ini adalah tipe bos yang pemarah atau gimana nih Pak? Mungkin ada yang bilang saya pemarah, Mbak Sadia. Iya, kan? Walaupun kecil tapi galak, tapi insya Allah kami megang prinsip gini. Jadi kami diajarkan untuk saling menghargai dulu dari orang tua, jadi menghargai semuanya, karena kita tidak pernah tahu hidup kita nanti seperti apa. Hari ini mungkin kita diberikan kesempatan di posisi saat ini, tapi besok kita juga tidak tahu terjadi apa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memberikan kebaikan dan manfaat pada semua orang. Dan saya merasa bersyukur karena teman-teman di UID Sumbar ini semuanya cukup kompeten. Saya tinggal memfasilitasi, mengarahkan, dan mungkin mengorkestrasi apa yang sudah berjalan di UID Sumbar. Alhamdulillah UID Sumbar ini pencapaian kinerja secara PLN relatif cukup bagus. Tidak pernah ada di 50% terbawah, dia jadi sekitar 25%, selalu ada di 25% terbaik. Itu menunjukkan bahwa teman-teman UID Sumbar cukup bisa mengelola bisnis ketenaga listrikan yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Mbak Sadia. Berarti tak lepas dari peran penting pemimpinnya juga nih Pak ya? Mungkin seperti itu, Mbak Sadia. Berarti ada hasil dari marah-marahnya nih Pak? Alhamdulillah sampai hari ini mungkin ada yang dianggap marah, tapi teman-teman cukup mandiri, cukup bagus, dan cukup bisa memahami menjalankan apa yang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing posisi yang ada. Iya, oke Pak. Kemudian Pak, ini kan pandangan Bapak nih sebagai seorang pemimpin, dari bos yang marah-marah sama tegas itu apa bedanya Pak? Kalau tegas kita mendudukkan segala sesuatu pada porsi dan pada aturannya. Kalau marah kadang-kadang melibatkan aspek pribadi. Jadi kita berharap aspek pribadi itu bisa kita kesampingkan karena kita berdinas sesuai dengan aturan, tatanan, tutunan, dan tontonan yang ada sesuai dengan regulasi yang ada di PLN. Tegas menundukkan segala sesuatu pada posisinya, pada porsinya, sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Sumbar. Tentunya di Sumbar akan berbeda dengan daerah yang lain. Berarti Pak Ajrun ini lebih ke pemimpin yang tegas gitu ya Pak? Semoga. Tapi yang jelas sampai hari ini kita bertemu dengan orang-orang yang cukup kompeten di PLN UID Sumbar. Oke Pak, luar biasa sekali Pak. Semoga dengan kedatangan Pak Ajrun ke Sumatera Barat bisa membawa lebih baik lagi PLN UID Sumbar ke depannya. Nah kemudian Pak, manajemen ini kan ada 5 fungsi nih Pak, kira-kira, dan saya lebih tertarik gaya Pak Ajrun dalam aspek pengawasan dan controlling. Kira-kira bagaimana cara Bapak mengontrol kerja anggotanya Pak? Baik. Terima kasih Mbak Sadia. Ada satu tadi yang lupa saya sampaikan. Saya cukup bersyukur juga sekali lagi dukungan dari Forkopimda dan masyarakat. Jadi masyarakat dan Forkopimda yang ada di Sumbar sangat positif mendukung keberlangsungan proses pelayanan ketenaga listrikan yang ada di sini. Itu menjadi sangat strategis sekali untuk kita melakukan kegiatan sehari-hari yang ada di PLN. Terkait dengan fungsi gini Mbak. Jadi kami pengawasan, kita punya yang plan do check action. Jadi kita sudah punya program berjalan yang itu menjadi ketetapan RKAP program dari masing-masing unit induk. Kemudian kita running, kemudian saya masuk di bulan Oktober. Artinya saya masuk di penghujung, tinggal dievaluasi di akhir. Kita tinggal memastikan di 2 saja, di check dan action. Yang kita lakukan ada 2, jadi kita lakukan controlling dan monitoring di periode mingguan maupun bulanan. Jadi insya Allah ini di bulan Oktober kita akan lakukan kegiatan evaluasi, rapat evaluasi bulanan yang akan dari situ kita dapat memotret apa yang kira-kira masih kurang, yang belum tercapai, dan harapannya kita punya satu masa terakhir di 1 bulan Desember untuk melakukan perbaikan. Tapi sampai hari ini alhamdulillah semua kriteria
kinerja yang oleh UD Sumbar sudah tercapai semua. Cuman satu saja yang belum tercapai, Mbak, penjualan. Karena kebetulan salah satu pelanggan besar kita, salah satu industri yang ada di Provinsi Sumbar, ada penurunan target produksi, sehingga target penjualan PLN pemakaian listrik yang kita jual dari PLN UD Sumbar juga kena dampaknya, tidak tercapai, Mbak. 96,56%, mendekati 100% sebetulnya sudah, Pak. Begitu, Pak. Kemudian dalam penurunan penjualan itu, Pak, kira-kira apa langkah ke depannya, Pak, yang ingin Bapak lakukan bersama anggota? Jadi, baik, ada 3, Mbak. Yang pertama, kita berusaha membangun komunikasi dengan pelanggan besar tersebut, apakah ada kendala atau ada hal yang bisa kita bantu. Tentunya dalam batas koridor sesuai dengan aspek GCG yang memang kita pegang. Misalkan kita mengedukasi gimana listrik ini bisa lebih efisien, atau kalau misalkan produksinya ditingkatkan, gimana caranya listrik itu bisa digunakan seefektif mungkin. Yang kedua, kita mencoba mendiversifikasi pemakaian listrik. Jadi PLN di UD Sumbar itu punya program yang menarik sekarang, Mbak, Electrifying Agriculture. Jadi Electrifying Agriculture itu gimana caranya kalau dulu masyarakat menggunakan energi fosil, misalkan kayak huler penggilingan padi dulu menggunakan diesel yang pakai solar. Sekarang kita tawarkan untuk menggunakan listrik, dari situ kita bisa dapat penghematan hampir 2/3. Jadi lebih murah pakai listrik. Yang kedua, kita mempunyai program terkait dengan pertanian, penggunaan instalasi ketenaga listrikan untuk pengurangan insektisida. Jadi kita di Solo punya program yang cukup menarik untuk pertanian bawang merah. Itu insektisida kita trapping, kita jebak dengan menggunakan lampu ultraviolet. Nah, pemakaian insektisida bisa berkurang, sementara proses fotosintesis bisa terus berjalan. Itu juga yang saat ini juga banyak digalakkan oleh PLN di beberapa daerah yang lain, misalkan di Jawa Timur, di Kabupaten Banyuwangi itu buah naga dengan menggunakan lampu ultraviolet. Dan yang ketiga, kita memastikan teman-teman melakukan upaya-upaya di lapangan untuk memastikan jaringan kita bisa melayani dengan baik sehingga tidak ada gangguan. Kalau tidak ada gangguan, kita bisa melakukan penjualan dengan maksimal. Kalau ada gangguan kan berarti tidak bisa jualan, Pak. Makanya kita pastikan ke teman-teman melakukan upaya-upaya mitigasi, khususnya preventif, jangan sampai ada potensi gangguan. Di luar hal-hal yang di luar kendali kita, Mbak. Kita tidak menyalahkan alam, tapi beberapa yang sudah terjadi, misalkan pohon roboh, tanah longsor, hujan, itu karena petir dan segala macam memang menyebabkan pelayanan ketenaga listrikan ada gangguan, tapi tidak lama, Pak. Teman-teman langsung action di lapangan. Oke, Pak. Kira-kira, Pak, untuk masyarakat sendiri apakah tertarik atau sudah ada yang melakukan dengan penawaran yang Bapak tawarkan kepada masyarakat? Yang electrifying agriculture, Mbak. Betul, Alhamdulillah Pak. sudah banyak, khusus di Sumatera Barat untuk agriculture kita sudah melakukan pilot project di Solo untuk bawang merah, dan ada pilot project di Dharmasraya untuk penggilingan padi. Oh, berarti sudah terlaksana Sudah berjalan. Kita harapkan dapat dukungan dari semua pihak yang terkait dengan fungsi ini, termasuk dalam hal ini adalah mungkin kredit usaha ringan, mungkin KUR dari perbankan atau apa, dari usaha-usaha, dari lembaga-lembaga finansial keuangan untuk membantu pendanaan di awal untuk mengganti dengan peralatan-peralatan listrik. Karena dulu pakai diesel itu, Mbak. Mungkin. Kalau sudah berjalan, Pak. Oh, di pasarannya ke UMKM sendiri bagaimana, Pak? Kalau di UMKM kemarin kita punya program cukup menarik, Mbak. Jadi kita sudah lombakan dan alhamdulillah dapat respon yang cukup baik. Jadi masyarakat kita coba edukasi menggunakan listrik lebih banyak, maksudnya lebih efektif, lebih efisien, sehingga mendukung pelaksanaan penjualan UMKM-nya sendiri. Misalkan kafe-kafe itu kita edukasi dan kita sedikit berikan bantuan pemasangan lampu sehingga kafenya jadi lebih menarik, Mbak, lebih ramai lagi. Kalau dulu mungkin redup, agak kurang terang, atau mungkin pemasangan lampunya kurang pas, sekarang kita bantu edukasi dan termasuk kita bantu beberapa lampu-lampu supaya lebih terang, lebih menarik, lebih membuat masyarakat exciting, dan harapannya, dan memang terbukti pelanggan meningkat dan pemakaian listrik juga meningkat, Pak. Jadi kita mendapatkan manfaat di dua sisi. UMKM juga meningkat pelanggannya, kami juga mendapatkan penjualan listrik yang meningkat. Itu impact dari edukasi tadi ya, Pak? Kemarin sudah kita lakukan, Mbak, di 3 kabupaten. Oh, 3 kabupaten, di Pak? Di Dharmasraya, di Kabupaten Padang Pariaman, sama di Kota Padang. Kira-kira akan menyeluruh, Pak, ke seluruh daerah di Sumatera Barat? Menjadi program tahunan di tim niaga dari 5 yang disebutkan oleh Mbak Sa'diyah tadi. Kita tetap akan melakukan upaya-upaya itu lagi, termasuk UMKM, ke para petani dan yang lainnya juga.
Oke Pak, luar biasa ya pemirsa ide-ide yang akan berjalan nih Pak dari GM baru di PLN UIT Sumbar. Insya Allah akan membawa PLN UIT Sumbar lebih baik lagi ke depan. Amin, amin ya Pak ya. Kemudian Pak, untuk di Sumatera Barat ini sendiri Pak, controlling terkait Nataru, bagaimana Pak pandangan Bapak? Alhamdulillah kita sudah dapat beberapa kali diskusi bersama, terus yang lebih tepatnya kita mendapatkan banyak arahan ya dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hari ini pagi tadi kita mendapatkan undangan dari Polda Sumatera Barat untuk memastikan pelayanan pada siaga Nataru bisa berjalan dengan baik. Kita sampaikan apa yang sudah tadi kita sampaikan juga ke Mbak Sadia terkait dengan payung hukum, peralatan, personil, jumlah tempat yang kita perlu jaga, dan hal-hal yang perlu kita mitigasi terkait dengan perubahan iklim ini, Mbak. Yang harapannya satu, Mbak. Jadi kalau boleh saya bacakan bersama PLN, mari kita sambut tahun 2025 dengan terang cahaya kasih, pancarkan energi kedamaian untuk harapan baru. Semoga. Iya, Mbak Sadia. Kemudian Pak, untuk keterkaitannya dengan stakeholder, cukup. Kami merasakan hal yang sangat positif dari Forkopimda, dari stakeholder, dari Forkopimda dalam hal ini dari Kapolda dan Antamal dan Lanut, Kajati, dari... Berarti saling mendukung Pak? Positif semua, BMKG, dari BI, jadi kami sampai punya grup Mbak, grup BA yang beranggotakan 31 pimpinan instansi vertikal yang ada di Sumbar, dan semua memberikan respon positif jika kita ada butuh support atau kita memberitahukan tentang kegiatan-kegiatan ketenaga listrikan, termasuk di dalamnya semua jajaran pimpinan Forkopimda maupun instansi vertikal, baik itu dari BMKG, dari Badan SAR, dari pajak, BPK, BPKP, terus karantina kesehatan, semua terlibat, dan iklimnya sangat kondusif Mbak, semua memberikan sumbangsih pemikiran, memberikan arahan supaya proses berjalannya di Sumbar berjalan dengan baik. Berarti cukup solid ya Pak ya? Iya, Alhamdulillah Mbak, ini kelebihannya Sumbar. Nah Pak, selama kurang lebih hampir 2 bulan Bapak memimpin PLN UIT Sumbar, apa rintangan dan tantangan yang Bapak hadapi Pak? Yang Bapak rasakan gimana Pak? Kalau rintangan sebetulnya bukan ya, kita juga tadi sempat saya singgung bukan menyalahkan alam sih Mbak, tapi memang curah hujan di Sumbar cukup tinggi dan luar biasa, dan itu menyebabkan beberapa infrastruktur ketenaga listrikan kita kadang-kadang mengalami gangguan. Misalkan malam-malam kemudian ada pohon roboh dan itu menimpa tiang listrik dan kita terganggu. Satu lagi memang kondisi geografi dan topografi yang ada di Sumbar, banyak pegunungan, terus luas dan masih banyak hutan, itu menjadi satu catatan penting untuk kita memastikan upaya-upaya preventif terhadap infrastruktur ketenaga listrikan. Dulu saya di NTT tempatnya lebih nggak sehijau di Sumbar, Mbak. Di Sumbar ini masih banyak kita jumpai hutan, misalkan arah menuju ke Solo, ke Dharmasraya, ke Payakumbuh, ke Bukit Tinggi, itu kiri kanan masih banyak pepohonan besar, Mbak. Tentunya gaya kepemimpinan Bapak di daerah sebelumnya dengan di Sumbar ini gimana Pak? Sangat terlihat perbedaannya selama yang Bapak rasakan atau bagaimana? Kalau di Sumbar kita harus lebih memastikan segala sesuatu lebih berjalan sesuai dengan kita rencanakan dan harus lebih detail, Mbak. Karena di sini sebetulnya juga sudah berjalan, cuman 1-2 hal karena tingkat kesibukan dan kondisi yang lebih luas, jumlah pelanggan 1,74 juta, kita harus bisa memastikan semua kriteria pelayanan pada pelanggan bisa terpenuhi dan tercapai. Lebih ekstrak lagi tentunya Pak? Iya. Oke Pak, kita tahan terlebih dahulu Pak, dan pemirsa tetaplah bersama kami karena kita akan kembali berbincang lebih seru lagi dengan Pak Ajrun, tentunya terkait bagaimana kesiapan PLN UID Sumbar menyambut Nataru kali ini. Nah, pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Sumbar Ranca Bana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam program Sumbar Ranca Bana. Kita lanjut pemirsa, bincang serunya bersama
General Manager PLN UID Sumbar, Bapak Ajrun Karim. Oke Bapak, kita mungkin lebih menarik mengulik tentang bagaimana kepribadian Bapak. Nah, orang-orang hebat seperti Bapak nih Pak, biasanya orang-orang yang kutu buku ya Pak pada masa sekolahnya? Lebih ke gini Pak, orang yang hebat biasanya di belakangnya ada dukungan dari orang-orang yang hebat juga. Dan salah satunya adalah dukungan dari keluarga, terutama istri yang memang selalu memberikan support dan nasihat Aryan yang baik tentang hal-hal yang harus saya lakukan. Terutama nilai-nilai normatif kehidupan, supaya disiplin, terus belajar, terus tidak melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan yang sudah ditetapkan. Itu menjadi pengingat, menjadi nasihat yang terus-menerus selalu diingatkan, terutama untuk belajar. Jadi istri itu tidak pernah lelah untuk mengingatkan saya terus belajar, ikro, baca. Jadi ilmu kita terus berkembang, kondisinya akan terus dinamis. Kalau nggak ngikuti perkembangan, kita akan ketinggalan. Itu yang sampai sekarang, bahkan sampai tadi pagi, tadi malam itu ikro, baca. Aku itu cuma males, jadi kamu jangan males untuk membaca. Ya. Berarti sejauh ini support dari ibu ya Pak? Jadi luar biasa. Dari istri. Jadi. Nah, kemudian Pak, sebelum Bapak berkeluarga di masa sekolahnya dulu bagaimana Pak? Apakah Bapak berlatar dari keluarga yang sudah berkecukupan atau memang sudah disupport dari orang tua sampai sebesar ini? Alhamdulillah sekarang bagaimana Pak? Menarik diskusi ini Mbak Nji. Saya meyakini satu hal seperti yang saya tahu di agama yang saya anut di Islam Mbak. Jadi Allah akan meninggikan derajat ketika orang menimba ilmu, akan belajar. Betul. Itu yang saya pahami. Jadi itu yang dulu terjadi di masa kecil saya. Saya lahir di Jakarta, tapi saya besar di desa di Ambulu, desa kecil di selatan kota Jember. Jadi dulu di tempat kami itu kalau pingin jadi orang sukses cuma dua, masuk akabri atau kuliah di tempat yang kuliah yang bagus. Kalau enggak ya berarti kami akan bertahan di situ jadi petani. Itu yang dulu kita pahami. Artinya saya TK, SD, SMP di Ambulu di Jember, SMA saya di Jember di kota, kemudian saya belajar kemudian mendapatkan kesempatan teknik sipil ITS Mbak. Setelah teknik sipil ITS sempat bekerja 2 tahun, sampai akhirnya diterima di PLN dan sempat belajar S2 di ITS juga, dan yang terakhir barusan lulus kemarin di periode akhir 2023 saya berkesempatan untuk menamatkan pendidikan S3 saya di pendidikan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia di Universitas Airlangga. Jadi 3. Dan pendidikan menurut saya menjadi salah satu titian seperti yang banyak kita dengarkan di banyak pendapat orang sukses. Pendidikan menjadi jembatan kita untuk meraih impian kita yang lebih baik. Kalau saya berharap semua itu yang terjadi juga di Sumbar seperti ini Pak. Sumbar banyak melahirkan tokoh-tokoh besar lewat pendidikan. Kemarin saya mendengarkan di Instagram, di IG itu Pak Dinupati Jalal. Bapaknya adalah Samsu Jalal kalau nggak salah. Beliau ahli hukum laut internasional. Beliau juga menceritakan dari latar belakang keluarga yang mungkin secara ekonomi juga tidak seperti yang lain, tidak terlalu lebih, tapi beliau mendapatkan kesempatan, mendapatkan peluang, kalau bahasanya Pak Dinupati Jalal, peluang untuk belajar lebih tinggi ke luar negeri, dan beliau kemudian bisa terus mengembangkan karir dan eksistensi aktualisasinya ke yang lebih luas. Itu yang dulu yang kami selalu pesankan ke keluarga kami, ke anak-anak saya, sekolah yang tinggi. Karena dengan sekolah kita berharap mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Dengan ilmu kita akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Kemudian Pak, peran orang tua Bapak dari masa sekolah awal itu bagaimana Pak? Ini jadi agak harus lebih pelan suaranya. Jadi, semua Tuhan berikan kesempatan yang sama ke semua umatnya Mbak. Jadi semua berkesempatan yang sama, tinggal kita memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Tuhan. Salah satunya adalah doa dari orang tua. Jadi ibu saya meninggal di 2003, jadi tidak sempat melihat saya seperti ini. Ya. Masih sekolah 2003 itu Pak? 2003 sudah masuk PLN, dan saya masih ingat banget ibu saya meninggal ketika istri saya dilantik jadi dokter di Airlangga. Istri saya kebetulan lulusan dari Fakultas Kedokteran Airlangga. Ya, jadi untuk seluruh masyarakat di Sumbar harusnya sudah lebih, insya Allah banyak sudah terjadi bahwa pendidikan banyak melahirkan tokoh-tokoh hebat di Sumatera Barat, Mbak.
juga tak lepas dari doa dan dukungan orang tua tentunya, iya, seperti halnya. Kami dulu kondisi ekonomi kami nggak terlalu baik, Mbak. Jadi kami dulu SD jualan es di pikul itu ditaruh di pundak. SD itu kami jualan es, kami SMP masih jualan kue, kami SMA sempat loper koran dan bantu kegiatan-kegiatan lain yang ringan dengan semua keterbatasan ekonomi. Saya kuliah itu jadi tukang cukur rambut, Pak. Jadi alat cukur rambutnya itu masih ada, merek Wahel. Saya beli di Pasar Turi di ujung yang jual perempuan, mereknya Wahel, saya beli harganya 175.000 tahun 1998. Alatnya masih ada sampai sekarang dan masih saya gunakan untuk mencukur putra saya, bapak mertua saya dengan alat yang sama. Jadi semua berkesempatan untuk mendapatkan peluang, tinggal kita bisa memanfaatkan dan mau berusaha, dan jangan lupa doa pada orang tua, dan yang jelas kita tetap ikhtiar. Jadi tawakaltu ala Allah. Setelah kita berikhtiar, kita berdoa. Saya dapat ilmu yang menarik dari Pak Kapolda Sumbar, Pak Suharyono. Jadi waktu kita berkunjung ke beliau itu, beliau memberikan satu ilmu yang sederhana. Jadi tentang tangan, Mbak, garis. Yang pertama itu kita punya garis tangan. Yang kedua kita punya buah tangan. Setelah buah tangan kita punya campur tangan. Kalau sudah ada campur tangan, kita berharap mendapatkan tanda tangan, dapat anugerah. Kalau masih 4 itu kita masih belum, kita berharap ada angkat tangan. Tapi angkat tangan bukan dibalik kita menyerah, tapi kita berdoa. Itu ilmu yang terus terang cukup mendalam, filosofi yang saya dapatkan dari Pak Kapolda Sumbar, Inspektur Jenderal Pak Suharyono. Berarti Pak, orang-orang hebat, orang-orang sukses yang alhamdulillah kehidupan yang sudah membaik sampai sekarang ini itu tak lepas dari proses yang dijalani pahit juga sebelumnya ya Pak? Mungkin seperti itu nih Pak, seperti itu. Saya pernah membaca, Mbak, jadi ada sebuah proses siklus yang berputar. Jadi kondisi yang sulit akan melahirkan orang yang hebat. Orang yang hebat akan melahirkan kondisi yang bagus. Kondisi yang bagus akan menghasilkan orang yang lemah. Orang yang lemah akan menghasilkan kondisi sulit. Itu akan berputar terus. Saya tidak mengatakan itu sebagai sebuah pembenaran, tapi saya merasa kondisi keterbatasan itu membuat saya untuk lebih mau berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan yang lebih baik dengan cara yang baik. Terlepas dari usaha dan doa tentunya, Pak. Iya. Oke, Pak. Dan kalau boleh tahu nih Pak, untuk posisi Bapak pertama kali masuk PLN itu sebagai apa, Pak? Saya kebetulan bukan di PLN, Mbak. Saya dulu di Pembangkitan Jawa Bali, saya dulu teknik sipil, saya di pemeliharaan bendungan, Mbak. Saya ditempatkan di PLTA Karangkates di Malang. Karena itu saya jadi penduduk Malang. Jadi saya tugasnya untuk melakukan kegiatan pemeliharaan bendungan terkait dengan retak, rembes, bocor, defleksi, penurunan, pembangunan fasilitas bangunan teknik sipil lah, yang jelas sesuai juga dengan alurnya ya Pak ya. Setelah itu saya mendapatkan kesempatan menyeberang ke fungsi K3 dan lingkungan. Saya punya brevet bintang 2 penyelam, Mbak. Jadi saya dulu penyelam di 16 PLTA yang ada di Jawa Timur. Mulai PLTA yang ada di Malang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten yang satu lagi Ponorogo, Kediri, Malang. Ada 5 kabupaten, saya lupa, ada 16 PLTA. Tulungagung. Saya kebetulan mendapatkan kesempatan untuk belajar menyelam. Setelah dari Malang, saya bertugas di Bandung, Mbak, di PLTA Cirata. Salah satu PLTA yang terbesar di Asia Tenggara, kapasitas 1008 MW sampai hari ini. Jadi itu ada di Das Citarum, di bawah ada PLTA Saguling, PLTA Cirata, dan di bawah ada PLTA Jatiluhur miliknya Jasa Tirta. Setelah dari situ saya mendapatkan kesempatan belajar di PLTU Tanjung Jati di Jepara. Salah satu PLTU yang terbesar waktu itu, kapasitas 2 kali 720 atau netnya 2 kali 660. Sudah keliling-keliling juga Bapak berarti sebelumnya Pak? Dari Tanjung Jati ke Surabaya, dari Surabaya ke Banten, dari Banten ke Jakarta. Dan akhirnya masuk PLN itu? Masuk PLN di 2019. Di 2016 di bidang lingkungan, lebih tepatnya mengenai lingkungan. Nanti ada satu hal yang saya sampaikan terkait dengan lingkungan yang menjadi strong point yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di Provinsi Sumbar.
Oke Pak. Nah itu masuk PLN di 2019. Iya. Dan berkeluarga Pak, mohon maaf dari... Saya nikah tanggal 8 April 2003 Mbak. Itu harus hafal, kalau nggak hafal nanti dapat telepon khusus nanti dari... Iya baca lagi kata Ibu tadi kan Pak. 8 April 2003. 2003. Ya. Oke Pak, berarti awal-awal berumah tangga itu kehidupannya bagaimana Pak? Kami dulu masih ingat ya Mbak, saya mendapatkan pinjaman rumah pertama itu naik sepeda motor sama istri, ngajukan pinjaman ke bank itu ke beberapa bank ditolak Mbak. Saya Karena masih orang ingat, bank belum yakin ya Pak? Iya belum yakin. Saya masih ingat orang yang pertama kali memberi pinjaman saya adalah Kepala Bank BNI Syariah Malang, namanya Pak Gonim. Itu pun karena kita sama-sama alumni HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Mungkin kalau bukan itu, beliau juga nggak yakin karena saya naik sepeda motor waktu itu hujan-hujan. Ya itu saya masih ingat. Jadi semuanya serba berproses, tidak kemudian kita dapatkan dengan mudah. Kemudian Ya, Pak, untuk Ibu sendiri sebagai profesinya? Istri kemudian PNS di Kabupaten Malang sebagai dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis gastroenterohepatologi. Dokter dari tahun berapa Pak? Istri dari angkatan 97 di Airlangga dan kemudian menempuh pendidikan kedokteran spesialis di Universitas Brawijaya dan menempuh pendidikan subspesialis gastroenterohepatologi di Universitas Airlangga, barusan tamat di triwulan 3 2023. Tak lepas dari pendidikan ya Pak ya? Sampai saat ini? Iya. Ya. Oke Pak, berarti Pak Ibu berkarir, Bapak juga berkarir. Ini bagaimana Pak? Kan jauh-jauhan nih Pak, jarak jauh. Bagaimana Pak perasaannya Pak? Saya yakin tidak ada yang berharap kita berjauhan Pak. Saya yakin bertemu dengan keluarga, bertemu dengan anak istri adalah salah satu anugerah. Dan semoga yang saat ini sudah berkumpul, bersyukur bisa menikmati bersama keluarga. Saya pun sendiri merasakan bukan hal yang mudah, tapi ada 1-2 hal yang memang jadi kendala. Tapi kita tetap berharap moga-moga Tuhan selalu memberikan anugerah dan selalu saya sendiri selalu mawas diri dan ingat bahwa keluarga adalah hal yang nomor 1 yang selama ini telah memberikan kesempatan dan membesarkan saya sampai seperti ini, Mbak Sadia. Oke Pak, berarti dengan jabatan sebelumnya juga jauh-jauhan juga sama Ibu ya Pak? Selalu jauhan. Selalu jauhan. GM itu dalam kondisi siaga Lebaran, siaga Nataru, siaga kondisi khusus, dianjurkan standby di lokasi dinas. Jadi tidak boleh meninggalkan lokasi dinas kecuali ada undangan khusus yang memang harus kita tinggalkan atau emergensi. Berarti jarang kumpul keluarga berarti Pak di hari-hari penting kayak Ramadan, Lebaran. Alhamdulillah istri dan putra-putra nanti saya harapkan nanti bisa berkesempatan untuk berkunjung ke Sumbar dan bisa melihat indahnya Provinsi Sumbar. Ada Payakumbuh, ada Dharmasraya, ada Bukit Istana Tinggi juga Pak. Ada Bukit Tinggi gitu. Moga-moga berkesempatan untuk melihat. Kalau istri sudah 4 kali ke sini Pak. Putra-putra yang belum berkesempatan. Oh, Bapak punya anak putra semua? Jadi, 1 putra, 2 putri. Oh, 2 putri. Jadi, berarti Bapak punya anak 3, yang pertama sudah? Yang pertama Alhamdulillah sedang kuliah di kedokteran Universitas Airlangga. Luar biasa. Yang kedua tingkat 2 Universitas Airlangga juga sama di kedokteran. Yang ketiga sekarang kelas 5 SD di Kepanjen nemani ibu. Itu kenapa tuh Pak? Anaknya emang disarankan untuk jadi dokter atau kemauannya anak-anak sendiri? Bagaimana Pak? Mungkin karena setiap hari melihat ibunya melakukan aktivitas ya. Jadi mungkin terus timbul keinginan dibanding kami kan jauh kantornya, jadi nggak pernah melihat. Tapi mungkin yang ketiga ngikuti saya mungkin Pak. Moga-moga ngikuti saya, kalau enggak ngikutin ibunya lagi. Ibunya semua ya Pak. Ya nggak apa-apa Pak, kalau itu yang terbaik ya Pak ya. Nah Pak, kemudian Alhamdulillah sudah berapa lama nih Pak berumah tangga? Saya 2003 Mbak, Insya Allah sekarang sudah 21 tahun. 21 tahun ya? 21 tahun. 21 tahun tentu ada hal-hal yang Bapak kagumi dari Ibu. Salah satunya bagaimana nih Pak, kalau soal masakan Ibu Pak? Apakah Ibu yang pandai masak atau serba beli aja nih Pak biasanya? Jadi kami dulu berawal dari kondisi yang terbatas, jadi kami masak sendiri, beli ayam sendiri, sembelih sendiri. Tapi yang jelas istri selalu mengingatkan hal-hal yang baik buat kita. Itu yang menjadi pengingat saya untuk tidak bandel. Dan yang untuk mengingatkan kadang-kadang memang harus galak Pak. Dan memang saya akui. Berarti Ibu galak ya Pak? Jadi kalau ada istri bojone galak ya saya salah satunya. Galak untuk yang terbaik ya Pak. Iya Mbak. Jadi kalau Ibu pintar masak Pak?
Atau bapaknya yang pintar masak? Kalau di rumah biasanya gimana, Pak? Jawaban agak sensitif ini Iya. jawabnya. Nah, Pak, kan Bapak ini dari Malang ya, Pak? Iya. Nah, biasanya kalau orang-orang Malang itu makanannya lebih ke pedas manis ya, Pak? Iya. Nah, untuk Bapak datang ke ranah Minang sendiri, kaget nggak Pak lidahnya menyesuaikan dengan masakan Malang? Jadi selama saya di Padang cuma ada 2 masakan, Mbak. Enak banget dan enak sekali. Iya. Jadi hampir semuanya nggak ada kendala, dan kami dulu pernah ngerti masakan Padang itu dulu pas kuliah di Surabaya, Mbak. Masakan Padang itu salah satu masakan termewah. Jadi kalau pengen makan paling enak levelnya itu masakan Padang. Nah, nasi Padang ya, Pak? Nasi Padang itu sudah sesuatu hal yang paling enak yang bisa kita rasakan waktu kita kuliah waktu itu, Mbak. Betul. Dan sekarang kita alhamdulillah ditempatkan di tempat pusatnya makanan enak dan enak sekali dan enak banget. Berarti sudah biasa ya, Pak, ya menyesuaikan lidahnya dengan masakan Padang. Ada rendang, ada dendeng batokok itu, Mbak. Enak banget itu, Mbak. Berarti Bapak untuk kan masakan Padang ini cenderung pedas ya, Pak ya? Ya, Nah, berarti rempah-rempah Bapak suka pedas juga? masih bisa, asal Masih nggak bisa? pedas banget, Mbak. Oh, asal nggak pedas banget. Kalau untuk makanan Malang sendiri, Pak, ada nggak yang pernah Bapak temui di Sumatera Barat ini? Misalkan kangen nih masakan kampung nih. Saya yakin ada, Ada? tapi yang kangen dengan Malang biasanya satu, rawon. Oh, rawon Malang. Iya, rawon Malang. Saya belum tahu, tapi saya yakin ada. Saya menemukan soto di sini, soto Kudus. Ada pical di sini yang rasanya relatif hampir sama, jadi aroma kencur atau aroma daun jeruk itu cukup mengingatkan saya kalau pagi-pagi sarapan pical itu ya serupa dengan pecel kalau di kita, Iya. pecel Nganjuk atau pecel Kediri. Kalau di sini gitu. pical namanya, Ya, Pak. pical ya. Oke, Pak, tidak terasa nih pemirsa, kita sudah hampir sampai di penghujung dan luar biasa juga kita mendengarkan bagaimana biografi dari General Manager PLN UIT Sumbar yang dahulunya emang berproses ya, Pak ya, untuk jadi orang hebat dan sebesar saat ini, alhamdulillah. Pemirsa, tidak terasa kita hampir sampai di Ada penghujung. satu hal nanti, Pak. Ya, kita akan dengarkan terlebih dahulu bagaimana closing statement dari Bapak Ajrun. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Sadia, terima kasih Padang TV. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di Provinsi UD Sumbar yang telah memberikan kesempatan saya untuk hadir di sini memberikan pelayanan ketenaga listrikan sebagai fungsi tugas saya dari PLN Pusat. Saya sangat merasakan nyaman dengan masyarakat yang ada di UD Sumbar. Dukungan Forkopimda dari UID Sumbar semuanya cukup guyup, raket sehingga menciptakan PLN bisa tumbuh dengan baik, dengan kokoh, memberikan pelayanan yang aman, andal, dan lancar. Terkait dengan hal tersebut, PLN juga punya program-program khusus. Yang pertama, kita berharap masyarakat bisa menggunakan listrik dengan cukup bijak, artinya dengan hati-hati, dan kita harapkan PLN tidak hanya digunakan untuk penerangan, tapi PLN bisa menjadi sumber untuk menunjang pendidikan, sumber untuk menunjang menggerakkan perekonomian. Dan kita harapkan dengan energi listrik salah satunya perekonomian di Sumbar akan terus tumbuh. Terus yang kedua, PLN juga punya banyak program khususnya terkait dengan listrik yang saat ini sudah ada. Yang pertama terkait program Electrifying Agriculture. Yang kedua kita punya PLN Group juga punya Icon Plus. Jadi PLN punya pelayanan internet yang juga lumayan cukup bagus, sudah banyak pelanggannya, dan kita harapkan itu juga akan tersebar di PLN di wilayah Sumbar. Dan yang terakhir, ada satu hal yang cukup menarik di PLN. PLN punya fly ash dan bottom ash, Mbak. Kalau dulu berdasarkan PP 101/2014, fly ash dan bottom ash yang merupakan produk samping, jadi kalau dulu dikatakan limbah, Mbak, dari PLTU, kita punya PLTU Ombilin dan PLTU Teluk Sirih sebagai limbah B3, limbah bahan berbahaya dan beracun, tapi sekarang sejak PP 22 tahun 2021 sudah bukan limbah B3 lagi. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk konstruksi, untuk pupuk, untuk kegiatan yang lain yang bermanfaat, untuk urukan dan segala macam, dan itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat di Provinsi UD Sumbar dengan gratis, Mbak. Moga-moga masyarakat bisa memanfaatkan fly ash dan bottom ash itu, Mbak Sadia. Mungkin boleh pesan-pesan untuk masyarakat Sumatera Barat sedikit, Pak? Dua hal saja. Iya. Yang pertama, semoga bisa menggunakan listrik dengan baik. Jadi tadi sempat disinggung menggunakan listrik untuk penerangan, untuk pendidikan, dan untuk menunjang kegiatan ekonomi. Yang kedua,
semoga masyarakat juga bisa mendukung program PLN, keselamatan ketenaga listrikan, diantaranya menggunakan dan mengutilisasi PLN, instalasi PLN dengan baik, tidak melakukan penyambungan dengan sembarangan yang berpotensi menyebabkan bahaya seperti kebakaran dan yang lain, dan masyarakat bisa mendukung keselamatan ketenaga listrikan terkait jaringan PLN, misalkan perabasan pohon, right of way, sehingga jaringan-jaringan PLN tidak terganggu dan PLN bisa melayani masyarakat dengan baik, dengan optimal. Demikian Pak Sadia. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Ajrun atas kesempatannya berkunjung ke Padang TV dan juga berbincang seru nih Pak. Banyak sekali pelajaran dan ilmu yang saya dapatkan, terutama pemirsa di rumah, juga mungkin menginspirasi pemirsa bagaimana seorang Pak Ajrun, GM baru di PLN UID Sumbar, insya Allah akan membawa PLN lebih baik ke depannya. Akhir kata pemirsa, saya Sa'diyah Rahmatullah mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Sumbar Rancak Bana episode berikutnya.